Jadi sebelum pertandingan di luar lapangan wasit itu mendapatkan skorsing dan tahu siapa yang akan bertanding, ya. Nah, pastikan semua atlet itu yang bertanding itu benar, itu yang penting. Jadi bagi kita yang pemula, jangan sampai atlet, apalagi kelompok umur, dia masuk ke lapangan langsung kita mainkan aja. Kita harus menanyakan identitasnya secara langsung, ya. Kita menanyakan nama seorang atlet itu tidak boleh menerangkan, tapi bertanya. Ya, umpamanya yang main itu tunggal putra, yang satu ditanya namamu siapa. Jangan kita yang menerangkan, namamu Henry ya, gitu, kan begitu. Namamu siapa? Jadi dia akan berbicara untuk menerangkan namanya. Karena kalau kita tanya, menerangkan, namamu Henry. Jadi kadang-kadang pemain itu dalam keadaan grogi atau ya namanya mau bertanding, setiap pertanyaan itu diiyanya aja. Mungkin namanya Harry, kita tahunya namanya Henry, dia kan. Nah itu terjadi sih, pertandingan itu tidak yang benar orangnya. Jadi yang main itu A ketemu sama B, ternyata yang kita main itu A dengan C. Nah makanya untuk memperkenalkan pemain, namamu siapa? Ya umpamanya Amir, oh jelas sama. Yang satu lagi, namamu siapa? Ya ini untuk kelompok umur. Karena apa? Untuk menghindari kesalahan tempat bertanding. Kan sekali dipanggil itu kan ada 3 lapangan atau 2 lapangan kan? Dia langsung masuk aja lapangan 2 atau lapangan 1 atau lapangan berapa gitu. Nah padahal yang ini mestinya di sana, yang di sana mestinya sini. Ya tahu sudah kita mainkan, yang di sana juga main juga. Setelah selesai ternyata salah. Nah ini jangan sampai kita pakai. Jadi pastikan nama pemain yang tertulis pada skorsing itu sesuai dengan orangnya, satu sesuai juga dengan daftar yang ada pada referee. Kemudian dilakukanlah toss. Pastikan bahwa yang menang, pihak yang kalah. Nah itu. Kemudian di toss, kemudian di skorsing kita tandain. Apa yang ditandai di skorsing? Kalau yang menangnya dia lakukan servis, kita tandai di tempat nama itu kita bikin S. Di tempat yang tidak servis itu khusus untuk ganda kita tulis R. Karena kalau namanya 2 itu. Jadi kalau ganda namanya atas bawah, yang bawahnya juga atas bawah. Nah siapa yang servis S, siapa yang menerima servis R, itu kalau ganda. Tapi kalau tunggal cukup S saja. Kemudian kita tentukan siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Nah di skorsing itu dikasih di nama yang R, kan ada itu di atas tuh, kotak kecil di atas. Nah itu ditulis S atau R. Ya gitu. Jadi setelah undian kita tahu siapa yang menang, siapa yang melakukan servis, dan siapa tempatnya di mana. Makanya setelah kita di atas, kita jelas akan memperkenalkan sesuai dengan itu. Hadirin, di sebelah kanan saya Nelson PB Jarum, dan di sebelah kiri saya Amir PB Jaya Raya. Nelson melakukan servis kosong sama main. Ya kita duduk santai aja. Jadi istilah kakunya itu ya kaku dalam artian tidak ada gerakan tambahan, tapi kita di atas itu juga harus rileks, jangan pula ya tegang atau apa. Ya, karena kita menikmati pertandingan itu. Kalau mau mestinya dia fall, tidak fall ya diam aja. Ada koreksi kita koreksi. Nah kalau di internasional atau di sirkuit nasional ada tambahan, ya ada tambahan iPad ya, nah, untuk live scoringnya. Tapi kalau di internasional tidak ada lagi pakai skorsing, langsung itu aja. Tapi kalau mau terjadi
ada warning, ada peringatan, ada fault, maka scoresheetnya di print, yang sudah jadi itu. Nah, kita harus tandain mana yang dapat fault tadi. Nah, itu kalau internasional. Tapi kalau sirkuit nasional, dua-duanya pakai scoresheet, pakai lap scoring juga pakai. Nah, kita di daerah cukuplah scoresheetnya aja. Jadi tolong bagi yang belum bisa menulis scoresheet, ya harus belajar lagi, harus mungkin ada yang sudah, tapi yang jelas kita hari ini belajar itu, dan diharapkan sudah bisa. Nanti kita ya khusus untuk scoresheet itu besok ya, nah, kita harus bisa menulisnya yang benar. Sebelum kita cerita scoresheet, kita selesaikan ini, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, waktu pemanasan 2 menit ya. Nanti setelah 2 menit itu terlalui, maka kita akan menginstruksikan siap main, ready to play gitu. Maka mereka akan berbenah yang tadinya lapangannya sisi-sisi, sekarang sudah pindah. Kalau dia ganda ya, kalau dia tunggal ya di tempat yang itu mungkin tidak beres, baru kita umumkan. Izin Pak, Ya. boleh saya bertanya sedikit? Ya. Nah, ini poin 5.2 ini setelah melakukan toss ini. Nah, ini kan kebiasaan kita di inilah semua umumnya itu, ini mau pertandingan ini pasti foto dulu Pak. Nah, jadi pada poin yang saya mau tanyakan itu, apakah foto bersama dan pemain antara wasit dan anggar itu setelah apa? Sebelum tos atau setelah tos sebelum naik ke posisi wasit? Ya. Atau apa diperbolehkan untuk foto bersama? Ya. Itu biasanya setelah tos. Dan itu untuk kita lokal diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan karena hubungannya adalah dengan SPJ. Itu jelas lah, itu laporannya ini di pertandingan. Tapi di internasional saya tidak melihat itu, tidak boleh. Ya, tidak ada foto-fotoan itu. Kalau mau foto di luar. Tapi kalau kita boleh, tapi itu setelah tos. Setelah tos wasit mau naik ke atas, itu diizinkan. Ya, hubungannya itu kita izinkan. Tapi kadang-kadang juga ada wasit sudah naik ke atas baru minta foto. Ya mungkin dia foto jangan turun lagi lah, bolak-balik turun. Itu. Yang ada yang mereka foto atlet yang mau bertanding. Mungkin ada hakim servis yang menemani. Ya boleh Pak. Tapi itu setelah diundi. Setelah tos. Ada lagi? Pak. Ya. Ketika permainan sedang seru-serunya Pak, di partai puncak final misalnya, dan poin-poin kritis berimbang, kejar-mengejar terjadi, ya mungkin semacam provokasi lah, atau mungkin terjadi sesuatu yang menurut lawan itu masuk, tetapi keputusannya wasit out, tetapi dari pemain ini tidak terima sehingga baku ngotot Pak. Kalau kita di Papua ini kan urat saraf dulu Pak. Nanti setelah urat saraf dirasa kalah dengan suara, bisa berujung pada perkelahian. Terjadi perkelahian semacam itu. Nah, ketika terjadi hal semacam itu, biasanya akan berimbas kepada wasit jadi sasaran oleh penonton. Untuk selanjutnya, langkah yang harus diambil oleh wasit, apakah di skorsing permainannya dihentikan untuk sementara, ataukah dihentikan, nggak dilanjutkan lagi? Nah ini dulu, balik dulu ya. Ini memang agak ekstrim ya informasi yang saya dapat di sini. Karena dalam suatu pertandingan itu yang jelas ada referee. Ya, wasit adalah kepanjangan tangan dari referee. Nah, makanya ada pertandingan yang seru, yang ketat,
itu referee harus ada di sekitar itu satu. Yang kedua, kalau memang itu partainya sudah partai puncak, hakim garisnya harus maksimal. Itu kesalahan terjadi biasanya, hakim garisnya juga belum maksimal, sehingga keputusannya juga tidak maksimal. Apa yang dimaksud maksimal? Biasanya di partai-partai, kalau kita di Sirnas lah gitu ya, itu kalau sudah semifinal minimal hakim garisnya itu 4 ya. Kalau di sini hakim garisnya berapa? 2 sampai selesai 2 terus. 4 kan? Nah, penempatan 4-nya itu juga tidak sembarangan ya, tidak 4 pada semua sisi. Jadi empatnya itu oke, gini aja deh. Ini lapangan ya. Ini lapangan. Biasanya kalau 4 itu pasti 2 di sini, 2 di sini kan? Iya. Itu salah. Ya, tetap tingkat kesalahannya muncul. Kenapa? Karena hakim garis itu akan melihat pada garis yang lurus di depannya. Mestinya hakim garis itu akan melihat bukan melintang ya, harus yang dilihatnya lurus. Sehingga kalau 4 itu posisinya di sini 1, di sini 1, kemudian 2 di sini. Atau boleh berseberangan boleh. Jadi dia akan mengamati garis belakang saja. Yang ini garis belakang saja. Ya. Kemudian yang ini lurus saja. Ini lurus. Jadi tingkat kesalahannya kecil. Ya. Kenapa dia melihat lurus? Yang back juga itu, yang belakang juga melihat lurus. Gitu. Nah, idealnya hakim garis itu 6 malah. Jadi yang ini tetap 2, ini 2. Nah, ini 2 di sini, ini 2 di sini, di setengah sampai batas net aja yang 2 ini. Ini juga sampai batas net. Kalau yang tadi 4, ini lurus, ini dari sini sampai ke sini. Nah, ini sampai ke sini yang 2-nya. Yang 2 tadi tetap di back. Gitu. Nah, itu salah satu kesalahan kalau memang, tapi kan tergantung juga situasi tempat. Ya, tergantung situasi tempat. Tapi kalau lapangannya 2 bisa. Ya, lapangannya 2, ini satu berjejer, ini satu lagi sini. Ya, ada apa-apa. Di luar sini 2, terus yang di luar sini 2 lagi. Tidak yang di tengah-tengah. Taruh yang back tadi. Jadi 2 di bagian luar dari lapangan itu. Karena kan semifinal atau final paling gunakan lapangan 2 atau 3 gitu ya. Nah itu. Jadi kita, itu peran referee juga sih. Ya, referee juga harus tahu tingkat kesalahannya lebih rendah posisi hakim garisnya seperti itu. Tapi kalau tetap aja 2-2 di sini, karena dia ini kalau 2-2 di sini artinya dia pakai setengah di sini dan L kecil istilahnya. Nah, situasi yang untuk menginformasikan shuttlecock jatuh di back ini yang susah. Sering dia salah. Nah, di situ dikatakan out dan masuknya itu. Tapi kalau dia lurus, nah itu dia tingkat ketelitiannya tinggi. Ya, mungkin kita bisa informasikan seperti itu, melihat mengurangi, ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi yang seperti itu, saya juga ya dulu sih, saya masih wasit di tahun-tahun awal 90-an, itu pertandingan di Jambi itu motor-motor PT itu juga sempat berkelahi juga untuk faktor in and out itu. Ya, nggak tahu juga sih gimana menyikapinya dulu. Saya kalau jadi wasit, tingkat stresnya tinggi kalau sudah semifinal, final itu. Kadang itu hakim garis itu dipukul dengan raket itu. Nah ini nggak tahu nih.
gimana mengakalinya. Ya tinggal kita meyakinkan pada pelatih bahwasanya pertandingan itu technical official itu sebenarnya tanda kutip ya, kalau memang dianggap salah ya mungkin saja, kita manusia kan tempatnya salah. Hanya kalau saya jadi referee kan selalu begitu, mohon aturannya begini, keputusan hakim garis bisa dirubah, kalau memang wasit tahu dia akan koreksi, sebaliknya juga begitu. Keputusan hakim garis itu belum tentu juga benar, tapi si wasit belum tentu juga bisa mengoreksi karena posisinya jauh. Jadi kita tolonglah, kalau memang sudah keputusannya seperti itu, tolong diikuti supaya pertandingan berjalan dengan baik kan begitu. Tapi alhamdulillah kalau di nasional, kalaupun ada merasa dirugikan itu tidak sampai dengan anarkis. Nah, tapi nggak tahu di sini, mungkin mudah-mudahan makin ke depan. Tergantung lagi, kalau dalam suatu turnamen memang harus ada manajer meeting. Tapi itu tadi juga, karena kita di sini kita hindarilah pertandingan-pertandingan yang sifatnya yang ada kelompok umur, yang sudah di kelompok umur dikelompokkan lagi, ada A, B, C, itu nggak benar. Ya, kalau di PBSI itu nggak benar. Kok bisa menentukan saya lebih pintar dari itu? Kan gitu, seolah-olah kan begitu. Dia ini pintar nih, ini A, ini kurang pintar, ini B, ini kurang pintar lagi C. Nggak bisa. Kemarin di Papua Tengah juga begitu. Kawan itu, dia kemarinnya sebelumnya di B itu sudah juara, maka dia harus ditaruh ke A. Dia nggak mau, dia harus di B terus. Gitu. Kenapa tidak di C, lebih juara lagi kan? Di C gitu. Nah itu sebenarnya nggak ada. Mungkin kawan-kawan di sini kalau bisa kelompok-kelompok ini satu aja kelompoknya. Kalau memang nanti berat ya dibikin setengah kompetisi. Nah itu besok di referee lah itu ya, untuk aturan drawing gitu. Bikin setengah kompetisi bisa main terus gitu kan. Nah nggak tahu saya ini bisa ABC. Jadi manajer meetingnya hanya untuk mengundi saja. Manajer meeting itu untuk mengungkapkan aturan-aturan. Mungkin yang terbaru aturannya seperti ini. Jadi kita tidak membahas lagi undian-undian itu sudah selesai undian, apalagi sudah menggunakan TP tidak sampai 5 menit selesai undian itu ya. Nah, dengan catatan siapa yang jadi unggulan dan segala macam. Jadi itu Pak, jadi bukan bisa kita tanamkan kepada peserta, mainlah yang sportif, mainlah ikutilah aturan, karena memang masalah in out itu atau fall tidak fall itu sah, itu adjustmentnya wasit. Walaupun bahasa kami begini, bahasa kami seluruh dunia mengatakan itu fault, sementara wasit nggak lihat, ya nggak apa-apa. Itu bahasa ekstrimnya. Keputusan wasit lah yang benar, karena dia nggak tahu. Kecuali kayak Ahsan, kayak Christian Adinata, dia ngaku Telkom-nya kena kepalanya, dia ngaku. Telkom itu tadi bukan out, udah kena kepala saya duluan. Kita terima, wasit harus menerima itu. Kenapa? Karena realnya begitu, real itu. Kita terima, oke, koreksi, in. Nggak pula harus kaku, oh nggak bisa, saya sudah putuskan out. Nggak pula. Gitu. Ada itu begitu. Saya main pernah itu main, kita latihan, masuk, saya nggak out. Saya sudah putuskan out, tidak bisa. Nah, itu. Jadi kita ikuti lah aturan, maksudnya peraturannya begitu. Kalau saya selalu katakan, kita manusia tidak ada kesalahan. Tapi apakah main itu harus ribut ajangnya? Setiap main ribut, lain halnya kalau bola kaki, memang itu benturan. Kadang-kadang juga keputusan wasitnya ya tidak benar gitu ya. Kalau di bulu tangkis mana keputusannya hanya in out aja yang jadi masalah kan? Hanya faktor mata. Nah, kenapa tidak gunakan kamera? Istilahnya pakai VAR gitu ya. Kita kan itu kan mahal. Adapun kejuaraan itu sudah syukur. Ada kejuaraan yang bisa diselenggarakan, syukur kan. Makin banyak kejuaraan ya semakin lancar lah aturan-aturan itu. Tapi karena ini tadi
kejuaraan sangat jarang, dan maunya yang juara ya tetap itu. Ya, yang menggunakan cara tidak bisa kalah, saya harus menang. Kayak gitu. Kalau bisa ya tingkat emosi yang seperti itu untuk teman-teman. Dan wasit juga begitu, sabar aja. Saya tidak mengatakan kalau wasit yang melakukan seperti itu harus di blacklist juga. Dia menegakkan aturan, kecuali dia salah. Ya, dia salah menegakkan aturan betul. Di internasional pun kayak meeting dengan Jody Chen itu, rasanya Jody Chen itu tidak salah. Dia melakukan pukulan yang benar, tapi oleh wasit dikatakan foul, ya sudah. Artinya dia mengatakan foul, Battlecock itu sudah menyentuh lantai duluan, versinya wasit. Kalau lihat kita kenyataan, bukan kan? Kita kena lapangan tak apa-apa. Sejauh Battlecocknya belum kena lantai, ya, raket kena lantai nggak apa-apa. Nah itu kira-kira. Jadi sama-sama mungkin di sini kalau ada kejuaraan, ya berilah keputusan yang benar. Kalau mau harus koreksi, kalau mau yang enggak koreksi ya apa-apa. Mau di daerah seperti itu. Saya dulu ada kejurprov di kabupaten. Di kabupaten itu banyak atletnya masuk final. Makanya rapatlah kami malam itu. Semua petugas ini kan dari provinsi, kecuali hakim garis tuan rumah. Nah ini pasti hakim garisnya masih memihak. Ya kalau dulu kan setiap apapun keputusan hakim garis harus diikuti. Makanya muncul istilahnya hakim garis Korea dulu kan. Tahu nggak dulu? Sejengkal di luar, tapi hakim garis mengatakan masuk, tidak bisa dihindari. Makanya sekarang merubah keputusan, bisa dikoreksi. Itu gara-gara itu. Dulu tetap ikutin dia hakim garis. Dia keputusannya hakim, dia diikuti walaupun jauh. Makanya apa ya dulu ya? Icuk ya, gak mau dia main. Ya udah, saya tidak mau main lagi. Karena memang udah ekstrim, jauh gitu. Nah sekarang kan udah beda. Peraturan sudah tukar. Nah yang begitu-begitu permainan dulu memang muncul lah masalah-masalah gitu kan. Tapi dapat laut sampai sekarang gak ada lagi. Walaupun ada dirugikan ya diam aja. Hasselson, kalau pemain top itu kan, dia dirugikan ya paling mencap-mencap sebentar jalan, tetap main. Iya, si Ginting sendiri waktu dia di fall rasanya olahnya tidak fall, ya gimana lagi? Karena dia di fall itu langsung game. Nah, saya tidak membayangkan juga kejadian itu kalau main di daerah. Mungkin kursi sudah terbang semua. Nah ini memang ada ya persoalan ini ya, nama laut mesti bisa berubah lah ya. Nah di daerah yang ekstrim yang begini juga kita harus sikapi dengan baik lah. Itu ya. Tuh, ada lagi. Jadi ini bisa dibaca. Ini ada informasi yang lain yang saya kasih berikan. Lagi. Apa tadi yang ditekan? Ya, teman tadi? Tadi siapa yang kasih tahu? Apa ya? Oh, ada. Tidak apa-apa. Sekarang panduan tugas wasit dan hakim garis. Nah kita punya panduan yang harus kita ikuti. Ya. Yang pertama
dalam melaksanakan tugas sebagai wasit atau servis harus memenuhi atau harus memahami law of badminton, general competition regulation, BCR, event regulation atau peraturan pertandingan itu sendiri ya, dan yang lain lah. Oke, kemudian jadi kalau kita jadi hakim servis, kita harus mengamati yang serius ya, langkahnya seperti itu. Kemudian ada seragam. Saya nggak tahu di sini biasanya ada baju kaos, maka ada koordinator yang mengatur bagaimana penampilannya. Jangan sembarangan. Makanya kalau di setiap daerah itu ada baju apa ya, baju koroknya gitu loh. Jadi di sini para kelompok wasit bikin baju. Jadi di saat pembagian bajunya itu tidak memenuhi jumlah, makanya ada satu. Nah, yang satunya lagi pakai baju korok kita itu. Bikin ya yang murah-murah aja. Mungkin warnanya hitam atau hijau, jangan merah. Ya, kalau mungkin kelompok baju itu. Nah, bikin. Jadi sehingga ada ada gezah. Sehingga nggak sembarangan. Jadi kita tuh sudah di mata atlet juga di mata official yang tidak sembarangan. Tapi kalau kita bajunya tidak rapi, tidak seragam, terus sepatunya bebas, apa-apa lagi kalau bisa pakai sendal. Nah kalau ketentuan kita kan harus sepatunya hitam, celananya harus hitam, ya bajunya harus seragam. Nah kalau sudah begitu kesannya peserta itu kan lebih gimana gitu ya, kita dianggap betul-betul serius mengerjakan tugas ini ya. Jadi itu tadi kita ada seragam dari panitia, kemudian juga mungkin ada seragam organisasi. Mungkin di Papua Barat Daya ini bikin yang seperti saya katakan tadi. Kemudian memakai celana rok hitam, bukan berbahan jean, itu memakai sepatu warna hitam. Jadi kalau kita sudah seperti itu, saya di daerah saya laksanakan itu. Kalau mau laksanakan, kalau enggak ya nggak usah. Jadi supaya apa? Supaya nampak perbedaannya, bahwasanya kita serius menangani kejuaraan ini. Kemudian satu lagi, kita harus tepat waktu. Nah tepat waktunya mulai dari referee juga. Referee pertandingan jam berapa mulai? Jam 9. Berarti minimal itu 30 menit sebelumnya petugas ini sudah hadir. Ya, petugas sudah hadir dan kita sudah bisa melakukan briefing. Ya, harus ada lah yang disampaikan. Mungkin ada keluhan, ada hal-hal yang perlu disampaikan di situ. Tapi yang jelas secara teknis referee itu akan menyampaikan kemarin ada yang kesalahan begini umpamanya, ini mungkin harus kita koreksi, ada mungkin ini terlambat, yang tadinya jadi wasit panggilan dipanggil dulu baru masuk gitu kan, kalau enggak dia di luar lagi ngerokok umpamanya, Pak itu lapangan 2 itu siapa wasitnya, nah itu tidak terjadi. Kemudian sebelum bertugas mengambil scoring wasit gitu ya. Kemudian juga kalau memang tidak ada ya langsung ke lapangan, tidak masalah. Tapi kalau pertandingan-pertandingan tertentu ada assembly point, ada titik kumpul dulu baru berbaris ke lapangan. Nah kalau sudah kita laksanakan seperti itu, para peserta kan merasa wah ini memang serius, kita melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah ada keputusan-keputusan kita yang mungkin sedikit merugikan mereka, mungkin bisa diabaikan lagi. Tapi sudah main acak-acakan, dan ini pemain juga dipanggil berantakan, meja pertandingan juga tidak beraturan, siapa yang main lagi, siapa gitu kan, itu akan mempengaruhi situasi. Wasit juga harus memastikan bahwa hakim garis jika ada petugas lainnya berwenang
sudah lengkap. Jadi hakim garisnya sudah ada, hakim servisnya mungkin juga sudah ada. Kalau tidak ada hakim servis, sudah hakim garisnya aja yang kita hitung, ya. Referee telah menentukan lokasi untuk masuk dan keluar lapangan. Nah, ini juga mempengaruhi situasi pertandingan. Masuk melalui mana? Nanti kalau selesai, kemana mereka ini? Keluarnya harus ke sana, gitu. Nanti sudah keluar ke sana, silakan pintunya yang mana, gitu. Pastikan semua tim teknis termasuk wasit, hakim servis, hakim garis yang berwenang telah mengetahui situasi ini. Itu biasanya Hamin Sabtu. Kemudian juga ada aturan lagi. Jadi jangan tuntutan aja dari atlet itu. Nuntutnya main wasit bertugas dengan baik segala macam. Mereka juga harus dituntut berpakaian yang benar, ya, berpakaian yang seragam. Kalau mau beregu ya satu regunya lepas pakaian saja. Kemudian ada nama, ya, masuk ke lapangan itu sudah pastikan berpakaian pemain telah menggunakan seragam sesuai dengan peraturan yang diungkapkan oleh referee pada briefing. Kemudian ya ini tambahan, telepon harus dimatikan. Untuk membantu Anda saat pengumuman nama pemain yang benar, Anda dapat meminta seorang dari tim pelatih atau referee sebelum masuk lapangan. Ini artinya kosakata dari nama-nama pemain, ya, biasanya pemain asing atau pemain kita juga yang 3 suku kata itu. Biasanya wasit-wasit dari luar itu nanya, ini nyebutnya seperti apa? Contoh, Anthony Sinisuka Ginting, kan gitu. Nah ini sebutnya bagaimana? Mereka bertanya. Atau juga pemain-pemain lain, pemain Eropa atau pemain Jepang, pemain Cina, kan namanya yang mana yang benar sebutannya. Kalau kita kan sesuai dengan urutannya itu aja, ya, Jonathan Christie gitu, enggak Christie Jonathan, kan gitu. Yang begitu-begitu perlu dipertanyakan. Ya kalau bagi kita ya nggak masalah. Anda bisa menulis nama pada lembar skor dalam bahasa Anda. Nah ini terjadi di internasional. Di internasional itu saya melihat sendiri, dia kan bawa skor sheet itu hanya namanya aja. Anunya nggak perlu ya, dilipat kecil-kecil. Namanya itu umpamanya Anthony Sinisuka Ginting. Nah itu kalau wasitnya dari India, dia bikin tulisan India di atasnya. Atau dari Jepang, ya kanjinya itu dibikin. Ya, baik mereka tahu ini tulisannya itu, bacaannya itu. Ya itu yang dimaksud dengan atas instruksi yang diberikan, wasit harus memimpin petugas yang masuk ke lapangan. Ini maksudnya hakim garis, hakim servis seperti apa. Kemudian juga cek posisi wasit, pemain, hakim garis, hakim servis di lapangan itu. Kenapa? Kalau pemain itu tunggal, berarti dia untuk sideline-nya harus di pinggir sekali, di dalam. Tapi kalau ganda, dia di pinggir sekali. Ya, jangan pula duduknya di garis ganda, tapi yang main tunggal, kan tidak seimbang gitu. Jadi duduk itu memang selurusan dengan garis. Ya kalau begitu, tingkat yang tadi, tingkat kebenaran dari penunjukan tugasnya menunjuk garis itu, tingkat kebenarannya relatif tinggi. Ini biasa ya jalannya ya. Nah ini yang lebih penting lagi, kita sebagai wasit kan bisa jadi masuk ke lapangan. Nah kita menunggu di situ.
Nah ini kebetulan yang pakai hakim servis. Kalau pakai hakim servis, dia di posisi dekat net. Jadi kalau itu yang wasitnya di sini, yang sananya hakim servis. Nanti kalau di lapangan sana terbalik, ya, yang wasitnya sebelah sana, hakim servisnya sebelah kiri. Nah kita menggunakan hakim servis itu biasanya kalau sudah final atau final. Nah gimana aturannya? Itu dia menunggu atlet. Setelah atlet datang, salaman, maju satu langkah, kemudian undi. Nah, setelah salaman, hakim servisnya itu meninggalkan lokasi itu. Dia berputar arah ke sana, kembali ke tempatnya. Jadi itu ada aturan, ya, ada ketentuan yang kita lihat pun di TV kita lihat, atau di Sirnas juga sudah berlaku ini rapi begitu. Jadi kita sudah bertugas seperti itu. Nah, insya Allah teman-teman pelatih dan atlet juga tidak begitu ekstrim lah untuk memprotes kalau terjadi keputusan yang tidak memihak timnya. Kemudian setelah wasit hakim garis berjabat tangan, sebelum tossing dilakukan, hakim servis segera pergi melintasi lapangan sisi seberang net dan berdiri di depan kursi hakim servis memastikan shuttlecock siap dan segera diberikan. Jadi kalau memang kita jadi wasit, ya kita siap dengan tugas seperti itu. Jadi setelah kita salaman, dia kembali ke lapangannya atau ke tempatnya, berdiri, kemudian periksa shuttlecock. Kemudian yang tadi wasit sudah undi, dia naik ke kursi. Nah, dia memberikan shuttlecock untuk pemanasan kepada atlet. Pemanasan selama 2 menit. Nah ini ada kemungkinan kalau kita di daerah tidak ada berkumpul di titik kumpul di sebelum, bisa saja wasit duluan masuk, kemudian pemainnya masuk lagi, itu bisa terjadi kita di sini. Tapi itu tadi kalau kita masuk, nah, berdirilah di antara garis servis pendek itu, garis servis, dan tunggu atlet kita salaman, maju satu langkah salaman dan undi. Baru kita naik tempat kursi kita. Nah, kalau di assembly point kita ngecek pakaian pemain itu di assembly point. Tapi kalau seperti ini kita ngeceknya di lapangan itu. Nah, pada umumnya kita sudah salaman, dia suruh belakangkan, membelakang. Kita salaman belakang. Namanya siapa itu? Sesuaikan nama dengan skorsing. Kalau namanya ada ya dapat salah. Tapi kadang-kadang namanya kan disingkat. Tapi untuk kelompok usia-usia tertentu, kalau kita tanya namanya, ya. Tadi, nah ini ketentuan sudah ada. Untuk melakukan tossing, kita maju satu langkah ke tengah lapangan. Pastikan pemain tidak melakukan pemanasan saat melakukan tossing, terutama di nomor ganda. Bahwa semua pemain harus berada di dekat wasit di lapangan. Nah ini kita kadang-kadang kita tossing. Ada lagi bahasanya tossing di sebelah sana, sebelah net, di sebelah net. Tidak, tossing ke dekat kita, pemain dua-duanya atau 4 pasang itu ketika kita undi, baru habis itu mereka pemanasan. Jadi jangan dia tetap melakukan pemanasan, kita tossing. Ya, itu satu. Yang kedua juga kalau saat memulai pertandingan, jangan sampai mereka tidak memperhatikan kita. Mungkin lagi pasang sepatu atau mungkin lagi minum-minum, kita sudah memperkenalkan. Tidak. Ini kita memperkenalkan itu setelah mereka betul-betul siap untuk bertanding. Jadi kalau memang dia sepertinya harus pemanasan ya, tunggu dulu Pak, gitu. Kita umumkan. Nah ini setelah kita mengundi itu juga kita jangan berbalik, kita mundur baru berbalik naik ke kursi. Jadi ketentuan itu sudah diatur gitu ya. Kemudian dalam mengundi jangan sampai koin jatuh ke lantai.
Jadi kalau ujian di tingkat internasional, Asia ataupun internasional IBWF, kalau sempat kita ngundi, poinnya jatuh dalam keadaan ujian, itu sudah otomatis tidak lulus. Ekstrim gitu kalau di internasional. Kesalahan sedikit pun itu dianggap tidak benar. Nah, ada teman dari Jawa Barat, ya sekarang mungkin ada profesor ya, dosennya di IKIP, di UPI, itu hanya gara-gara dia tidak lulus ujian Asia ke BWF, dan faktor ketidaklulusannya menurut dia hanya sepele di praktek ya, dia bahasa Inggrisnya bagus, segala bagus, tidak lulus. Pulang ke Indonesia, sejak itu dia tidak mau lagi jadi wasit sampai sekarang, karena memang dia merasa tidak benar gitu, kesalahan sekecil itu bisa dianggap. Nah, itulah yang terjadi kalau kita untuk melanjutkan jadi karir di wasit internasional. Nah, memang harus perfect, harus tidak boleh punya kesalahan. Itu selama ujian. Jadi selama ujian itu memang harus benar, harus tingkat kesalahannya kecil sekali. Jadi balik seperti tadi, kalaupun dianggap kosong itu tidak angka, jelas kita di bulu tangkis, khususnya di PBSI, angkanya adalah kosong, ya, bukan kosong sama. Dan terus seperti itu juga kalau di bahasa internasional kan, love all play. Saya nggak tahu juga love itu kosong bukan, ya kan? Jadi memang itu kekhasan dari permainan bulu tangkis. Jadi kalau untuk di Indonesia kita menggunakan kosong sama, di internasional love all play.